Ya, saat ini kita berada di tempat pencucian mobil, teman-teman. Sini ada mobil yang akan kita mau cuci di tempat terbuka. Ya, ini adalah sebuah AJB Car Wash yang di Batam. Mantap sekali, bagus, direkomendasikan. Oke, seperti ini awalnya pencucian, teman-teman. Ya, kita lihat sudah ada penyemprotan seperti ini, bagus sekali. Ya, ini pencucian mulai dari bagian roda. Ya, bagus sekali, bersih. Dan juga termasuk sisi dalamnya. Bang, berapa ininya? Aku lupa. Biaya untuk ini 30 ya? Oh, masih sama ya? 30. Kasih ya. Hujan biasanya lebih banyak yang datang ya, Mas ya? Kalau hujan-hujan kayak gini lebih banyak datang ya? Enggak juga ya? Iya, Bang. Apa karena dia habis itu langsung kena hujan kotor lagi ya? Iya. Punya saya udah debunya udah tebal sekali. Udah, makanya sebenarnya ini karena sudah ketebalan ya debunya. Aduh. Kalau rental itu masih laris gak ya? Rental mobil. Mas. Itu bahaya nggak kalau misalkan di Batam misalnya karena corona ini? Juga sih, Mas. Berapaan biasanya, Mas? Aku mau rentalin lah ini, mumpung aku lagi nggak kerja nih. Kalau hari-hari besar gitu, Bang, lumayan, Bang. Kalau hari-hari biasa, Biasa Avanza berapa? Satu hari? 280, Bang. 280. Iya. Oh, oke lah ya. Iya. Lumayan ya sehari. Sehari maksudnya dari pagi sampai paginya lagi. Iya. Oh, gitu. Kalau cuma misalkan jam 7 sampai jam 7 sore setengah hari. Setengah hari. Setengah hari berapa? Setengah hari 200 ya? 150 gitu. 150 ya? Oh, murah ya. Oke lah, enggak apa-apa. Oke, ya ini pengalaman dengan abang di sini. Kita mungkin bisa membuat usaha rental mobil karena saat ini kondisi sangat sepi sekali ya. Ya, di masa pandemi ini agak sulit. Ya, kita pindahkan dulu teman-teman. Ya, kita move ke tempat yang lebih nyaman. Ya, ini adalah kita rekomendasikan. Ya, pencucian mobil. Oke. Ya, kita mulai juga dengan pembersihan bagian dalamnya seperti itu, keset-kesetnya. Hanya berdua saja kelihatannya di sini. Ya, mudah-mudahan usaha ini lancar terus karena musimnya kebetulan musim hujan. Ya, jadi sangat banyak ya ininya pasien-pasiennya karena tebal sekali udah kotorannya di sini. Kita lihat mulai disemprot. Ya, penyemprotan seperti ini. Ya, kita lihat. Tadi rodanya sudah dicuci, sekarang tinggal disemprot saja sehingga dia terlihat jelas ya, bersih seperti itu. Sebelum kita lakukan proses untuk penyemprotan dengan busa. Ya, bagian bawahnya juga di sini di apa ya istilahnya dibersihkan. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, semua sekeliling dibersihkan. Ya, ini kita lihat ya, posisinya adalah di pom bensin
ya arah Barelang, sebelum arah Barelang Kota Batam. Ya ini sangat direkomendasikan, sangat bersih. Ya cara ininya pernah debu-debunya semuanya disemprotin dari depan seperti itu. Ya, sangat bagus sekali. Dibersihkan semua sampai bersih roda-rodanya, kemudian bagian depannya ini dia menggunakan apa istilahnya pompa bertekanan, sehingga semua debu-debunya, kotorannya langsung rontok ya. Ya cukup bagus ya. Kemudian di sini ya bagian-bagian yang kotor bagian depan ya, karena banyak daun-daunan, debu-debu ya berjatuhan. Kemudian sekarang kita akan semprot bagian tengahnya, di mana kotoran-kotoran tersebut juga ya akibat daripada banjir atau lumpur ya, membuat dia sangat kotor sekali. Nah sekarang ini tinggal kita semprot dengan menggunakan busa ya teman-teman. Nah ini kita masuk ke dalam busanya. Nah oke, ini paling asik nih ya, busanya paling asik. Oke, kita lihat nanti bagaimana dia menyemprotkan busanya ya. Kalau nampak dia cepat dari sana. Sekarang kita dari depan dan juga dari samping teman-teman ya, kita lihat. Nah penuh dengan busa ya, pom dia mandi seperti ini. Wah keren sekali teman-teman ya, bagus sekali teman-teman ya. Teman-teman kita lihat mandi busa ya, kemudian baru digosok lagi. Sekarang digosok ya. Sama pomnya ini dia sangat bersemangat sekali, bekerja dengan sangat baik. Semoga rezekinya lancar teman-teman ya. Ya berdua ternyata tenaganya dibutuhkan untuk ya satu mobil Avanza ukuran ya sedan seperti ini ya, dia menggunakan 2 tenaga. Oke, sudah ada lagi datang pasien baru teman-teman. Kita fokus dulu pada satu pencucian mobil ini ya. Kita lihat durasinya sudah mau 7 menit ya untuk pembersihan di bagian luarnya ya. Ya mudah-mudahan nanti kita lihat debu-debunya bisa terkikis habis ya, dengan pom yang apa istilahnya yang sudah mereka gunakan khusus untuk pencucian mobil ini ya. Kita lihat di sini tadi kotor sekali teman-teman ya. Ini omnya semangat sekali dia. Udah debu-debunya sudah dikupas habis ya. Debu-debunya sangat tebal karena ya kondisi lumpur, debu dan sebagainya ya selalu menempel dan lengket ya. Apabila dibiarkan kering sebentar saja dia akan menjadi masalah nantinya ya. Ini ya bagian depan, bagian kaca juga demikian teman-teman ya. Bagian kaca digosok sehingga bersih sekali ya, karena kaca ini merupakan apa ya, menentukan sekali faktor keselamatan kita dalam berkendara, dimana ya kalau kacanya buram, banyak debu ya hasilnya juga tidak begitu memuaskan ya. Kita bisa ya sedikit terhalangi pandangan kita, dan ini membutuhkan ya pencucian atau penjagaan yang selalu bersih, termasuk juga bagian atas teman-teman ya. Walaupun ini sebenarnya sudah di coating ya, dilapis dengan coating, tetapi ya catnya sudah bisa pudar ya bagian depannya, karena kebetulan parkirnya pada umumnya sering di luar ya, di bawah terik matahari. Jadi bagaimanapun ya lama kelamaan juga kondisinya akan memudar ya. Catnya akan luntur karena panas, terik, dan juga dingin atau hujan akan selalu membuat ya apa istilahnya, membuat kita berada di luar, dan itu membuat lapisan catnya semakin terkuras kembali ya teman-teman. Kita bisa lihat seperti inilah kondisinya
saat ini ya, kita akan melakukan pencocokan terus ya, seperti ini ya. Ini sekarang kita masuk ke dalam pencucian juga bagian-bagian karpetnya teman-teman ya. Pencucian bagian karpetnya bagian dalam sini ya. Suaranya sudah mulai menggelegar teman-teman ya. Kita lanjutkan dengan penyemprotan ya. Bagian atas sudah mulai disemprot ya. Durasi udah jalan 10 menit kurang lebih, estimasinya sampai selesai kira-kira 30 menit sudah selesai untuk pencucian mobil ini ya. Ini akan bagus sekali ya, kita rekomendasikan sekali ya. Ini cara pencuciannya sangat bagus, rapi ya, dan teratur. Ini baru bagian eksteriornya saja ya, bagian luarnya saja. Tinggal nanti dilanjutkan bagian internalnya saja ini. Ya, sisi bagian kaca terutama itu sangat tebal sekali, debu-debunya yang paling mudah ini karena dia berada di bagian sisi depan ya, kiri maksud kami kiri kanan, tapi bagian depan itu akan membuat ya debu-debu lebih tebal untuk tetap lengket di bagian sana ya. Jadi ada semacam rain trap apa istilahnya, dengan rain paper ya. Jadi kaca untuk penghalang hujan ya masuk ke sana ya. Di rain paper ya, kita bisa bersihkan dengan lebih ketat lagi. Oke, itu mulai disemprot lagi bagian belakangnya teman-teman ya. Penyemprotannya bagian belakang sangat tipis sekali ya. Sangat dingin, terasa sejuk ya. Hujan-hujan begini dia betul sekali rinciannya tuh ya, sangat bagus penyemprotannya ya, sangat rapi, jadi bersihkan semuanya. Kinclong ini sudah siap untuk dioperasikan kembali nanti setelah selesai. Oke, itu ya disemprot lagi bagian atas bawahnya, roda-rodanya. Itu juga bagian atasnya sekarang, bagian bawahnya ya, debu-debunya dibersihkan ya, nampak sekali ya kotornya. Kotorannya sudah ini ya, sudah tersapu bersih. Nah, sekarang bagian kolong-kolongnya sedikit, bagian roda ya dibersihkan dengan sangat bagus sekali kolongnya ya. Itu menghindari adanya karat pada bagian-bagian yang tersembunyi, di mana debu-debunya bisa menempel dan juga tanah-tanahnya bisa menempel ya. Ini ya, karena di sana itu sangat rentan sekali ya, di mana semua cipratan lumpur ada di bagian sana ya. Di sana juga kita lihat di bagian jendelanya sudah mulai disemprot kembali ya. Ya teman-teman, sudah kinclong kembali dia. Oke, ini teman-teman kita bisa saksikan hasilnya cukup memuaskan dan cukup bersih ya, sangat direkomendasikan. Sudah 15 menit berjalan mulai dari pekerjaan pertama sampai sudah finishing di bagian luarnya ya. Kita tengok sudah cukup rapi, sudah cukup bersih, dan semua kotoran sudah mulai dibersihkan teman-teman. Nah, bagian itu juga ya, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Disemprot sudah bersih sekali ya. Bagian kaca depan sudah sekarang bagian rodanya sudah dicek lagi ya, di situ bagian kolongnya. Oke,
Ya, dibersihkan lagi seperti itu. Ya, sangat teliti sekali bapak ini ternyata. Ya, benar-benar bersih hasilnya, sangat direkomendasikan. Ya, kembali dia ada 2 kali melakukan penyemprotan di area-area yang vital seperti itu teman-teman. Ya, pastikan semua kotorannya benar-benar bersih. Bagian depan sudah. Oke. Ya, sekarang kita masuk bagian ya dalamnya ya sekarang ya. Jadi perlu dipindahin dulu mobilnya. Itu kamu ke bagian dalam. Ke bagian dalam, kita lihat, dipindahkan dulu. Sudah menyala ternyata teman-teman. Ya, mundur fokus. Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan pembersihan di bagian dalam atau interiornya. Oke, teman-teman, siap. Bapaknya sudah mulai ya melihat atau menengok kondisi bagian dalamnya. Ya, dilakukan pengelapan bagian-bagian luarnya sehingga debu-debunya tidak kembali lengket di sana. Ya, ini penting sekali ya, memastikan bahwa kotoran-kotorannya benar-benar bersih, ya tidak ada sampai yang tertinggal. Tapi beberapa diantaranya kalau memang dia sudah sangat lengket sekali, ya mungkin harus dibawa ke salon mobil ya. Salon mobil itu bisa menyelesaikan segala jenis kendala pada kendaraan Anda, baik itu misalkan kaca yang buram atau apa istilahnya debu-debu yang mungkin sulit untuk dihapus ya. Mereka mempunyai alat khusus ya, peralatan khusus untuk melakukan pencucian atau membuat kondisinya menjadi bersih kembali ya. Jadi di sana memang ya kapasitas daripada pembersihan ini adalah memang hanya untuk yang kondisi-kondisi di luar saja ya. Kalau untuk yang sudah super tebal sekali debunya, itu memang adalah kelalaian daripada penggunanya, di mana mobil tersebut atau kendaraan tersebut tidak segera dicuci dan dibiarkan debu-debunya lengket sehingga semakin sulit untuk dibersihkan teman-teman ya. Oke, sembari melanjutkan aktivitas kita, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya, dan juga share konten-konten video kami ya. Mudah-mudahan nanti ini bermanfaat ya, video ini bermanfaat untuk bagaimana caranya merawat mobil-mobil kita ya. Bagian interiornya juga sudah langsung dibersihkan lagi ya, kemudian digosok lagi, memastikan bahwa semua ya ternyata bisa dibersihkan oleh bapak ini, sangat halus sekali ya. Dia menggunakan lap, karena tadi kalau cuma menggunakan air dan busa itu nampaknya tidak bisa diselesaikan, jadi harus menggunakan lagi ya. Jadi dibersihkan lagi sama bapaknya di situ ya, lapnya dibersihkan lagi. Kalau dia sudah menempel di debunya, dibersihkan lagi, kemudian dicuci lagi, kemudian baru digunakan lagi untuk melakukan pengepelan. Jadi hasilnya bagian depan yang tadi masih nampak kotor teman-teman, sekarang sudah bisa kinclong kembali ya, sudah bisa bagus ya. Di sana juga ada
beberapa masker yang tinggal untuk anak-anak. Jadi itu akan dibersihkan di bagian interiornya. Nah sekarang sudah penyelesaian pada saat bagian luarnya, khususnya kaca depan itu memang harus bagus sekali ya, tidak boleh ada titik buramnya ya, sedikit pun. Ya untuk rekomendasi kaca hitam itu sebenarnya 60% kita pakai, tapi 60% kelihatannya sudah cukup gelap ya. Jadi direkomendasi untuk teman-teman pakai yang di bawahnya, karena kalau menggunakan kaca yang terlalu gelap itu akan menyulitkan kita nantinya ya khususnya pada saat kita berkendara. Jadi diperhatikan sekali bahwa kita menggunakan kaca yang cukup bening ya. Sini kita menggunakan kalau nggak salah depan 40%, sampingnya 60% ya. Jadi kita rekomendasikan untuk yang lebih ini lagi, apa istilahnya, lebih terang lagi ya, sehingga tidak mengganggu di dalam berkendara, khususnya di bagian supir ke bagian depannya ya. Mudah-mudahan nanti tujuannya sebenarnya adalah agar kalau menggunakan kaca film yang gelap itu agar tidak pertama adalah sebenarnya untuk mengurangi adanya misalnya sinar matahari terik yang langsung masuk ke dalam. Tetapi yang kedua adalah fungsinya untuk ya tidak menampakkan bagian dalam daripada interior mobil itu sendiri. Kadang-kadang kita menyimpan benda-benda yang penting seperti laptop, mungkin ada tas dan sebagainya, sehingga tidak memancing untuk hal-hal yang negatif. Itulah tujuannya menggunakan kaca film ya teman-teman. Oke, sampai di sini kita sudah jalan sebanyak 22 menit untuk pencucian mobil. Biasanya ini kurang lebih 30 menit akan selesai dalam 7 menit ke depan ya teman-teman ya. Oke. Ya sekarang kita lihat vakum debu ya, vakum debu untuk bagian interior itu dilakukan dengan baik sekali ya. Semuanya divakum karena debu-debunya sangat sudah lengket sekali, jadi harus dibersihkan dengan cepat, dengan sebersih-bersihnya. Karena sebenarnya debu atau kotoran itu di samping juga membuat ya sebenarnya masalah ya dalam apa istilahnya dalam kesehatan, dan juga dia menimbulkan bau yang tidak nyaman atau tidak sedap ya. Jadi pastikan mobil-mobil Anda itu selalu dalam kondisi bersih, divakum. Bila memungkinkan kita mau beli sendiri vakum ya, vakum kecil ya, sehingga nanti bisa menyedot debu-debu atau kotoran-kotoran yang lengket khususnya di karpet, sehingga nanti pada saat kita gunakan itu tidak ini lagi, dia tidak kotor lagi dan tidak menyebabkan bau yang tidak sedap teman-teman ya. Seperti inilah kondisinya teman-teman. Kita lanjutkan untuk vakumnya ya. Pada saat kita mau mencuci mobil itu diusahakan barang-barang tidak berguna dipastikan disingkirkan terlebih dahulu ya. Kemudian juga kalau ada misalkan bagian-bagian di dashboard ya, bagian-bagian dashboard yang barang-barang berharga, misalkan ada uang, perhiasan dan sebagainya, tolong disingkirkan ya, sehingga tidak memancing adanya sesuatu yang tidak kita inginkan, mungkin hilang karena kita tidak tahu itu hilangnya di mana ya. Jadi pastikan bahwa barang-barang tersebut, barang-barang berharga, kita simpan sendiri ya, tidak disimpan di dalam mobil pada saat pencucian mobil. Itu adalah pesan daripada mas-mas yang di sini juga. Dia selalu bertanya sebelum melakukan pencucian, tolong barang-barang berharga disingkirkan, termasuk ya jam tangan, kacamata dan sebagainya, itu harus disingkirkan terlebih dahulu ya, sehingga tidak nanti terjadi keributan pada saat nanti ada terjadi kehilangan dan sebagainya ya. Jadi pesannya sangat bagus dari bapak ini, karena mungkin pengalamannya sudah banyak ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman kebersihan bagian dalam.
kemudian pembersihan bagian kaca seperti ini. Oke, ini prosesnya sangat bersih sekali sama mas ini ya, sangat direkomendasikan, masih muda tetapi dia sangat semangat sekali dalam bekerja ya. Ini konten ini kita buat ya untuk pembelajaran kita bersama bagaimana caranya melakukan pencucian mobil dengan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi kami rekomendasikan untuk mencuci mobil Anda di daerah ya pencucian mobil ini di car wash yang di dekat Batu Haji, Simpang Barelang, sebelum Simpang Barelang kalau dari Kapuni. Jadi sangat bersih sekali teman-teman ya. Nanti kita akan rekomendasikan untuk ada model pencucian bagian bawahnya ya. Jadi cuci kolong di sini kelihatannya belum tersedia ya, karena mungkin ya